Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di praktikum komunikasi data. Kali ini kita akan membahas perangkat yang disebut dengan buzzer. Seperti biasa, langsung kita memulai dengan project baru. Kita tunggu sejenak, kemudian kita beri nama project kita kali ini dengan nama pertemuan 9. Kemudian dokumen bisa kita pilih, kita buat folder baru tersendiri. Oke, kemudian kita bisa next dan finish. Oke, untuk kali ini kita perlu menambahkan suatu perangkat yang disebut dengan buzzer. Seperti biasa, di bagian device kita klik pick, kemudian kita cari nama buzzernya. Ya, di sini ada buzzer yang silakan dipilih yang output via soundcard ya, biar nanti suaranya bisa keluar melalui PC ataupun laptop kita ya. Silakan ditambahkan, pastikan sebelah kiri. Kemudian kita perlu nambahkan satu lagi button, satu device button kita tambahkan. Oke, kalau sudah cukup kita tutup, kemudian buzzernya bisa kita tambahkan seperti ini. Oke, kemudian kita menambahkan buttonnya. Bisa kita hubungkan. Kemudian jangan lupa satu pin dari buzzer berarti membutuhkan ground. Kita tambahkan groundnya. Selanjutnya untuk menghidupkan buzzer kita butuh tegangan. Kita bisa mengambil di generator ya, generator DC di sini yang paling atas bisa kita tambahkan seperti ini. Kemudian bisa kita hubungkan ke buttonnya untuk memonitor tegangan yang berjalan di kabel. Kita bisa menambahkan dengan DC voltmeter di sini ya, dari menu instrumen kita tambahkan DC voltmeter seperti ini. Kemudian untuk pin minusnya kita butuh ground, kita tambahkan seperti ini. Kemudian yang plusnya bisa kita tambahkan di sini untuk memonitor dari tegangan yang sedang dilewati ini ya. Oke, kita coba seperti ini, kita hidupkan. Di sini voltnya, tegangannya terdeteksi 0 ya. Kalau kita tekan buttonnya masih belum hidup ya, karena masih voltnya masih 0. Oke, nah untuk menghidupkan buzzer ini kita perlu mengetahui berapa tegangan yang dibutuhkan ini ya. Klik 2 kali di buzzernya, kemudian dicek di sini ada voltage-nya ada 12 volt ya, sehingga di DC generatornya ini juga bisa kita tambahkan tegangannya 12 volt yang nantinya harapannya bisa menghidupkan dari buzzernya ini ya. Kita coba lagi, kita play, kemudian kita tekan button. Oke, sekarang hidup ya. Nah, di sini 12 volt ini settingan dari generator yang mengeluarkan tegangan, kemudian ternyata dari buzzer ini membutuhkan tegangan kurang lebih 12 volt ya untuk bisa hidup. Nah, di sini angkanya tidak kemudian mutlak, tetapi masih ada toleransi ya. Contoh kita di sini kalau kita matikan, tegangan sumbernya kita ubah menjadi 10 begitu ya. Nah, kemudian kita oke, kita coba. Ini tegangan 10 di sini terdeteksi. Kita hidupkan dan ternyata masih hidup ya. Nah, kita coba lagi.
kita uji coba lagi, tegangannya sekarang hanya ada 9. Apakah masih mampu menghidupkan buzzernya? Ya, ternyata tidak hidup ya, tidak hidup buzzernya ya. Jadi membutuhkan tegangan kisaran 12 volt, yang mana secara uji coba kita ya, untuk 10 volt pun dia masih toleransi bisa hidup, bisa menyala ya. Tapi ketika tegangannya sebesar 9 volt ini, kemudian tidak bisa menghidupkan buzzer ini karena tegangannya terlalu kecil gitu ya. Oke, demikian untuk menghidupkan dari perangkat buzzer ini yang fungsinya untuk mengeluarkan suara dengan tegangan bersumber dari DC generator gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mencoba juga kita tambahkan atau kita ganti dari sumbernya ya, yang tadi DC generator, kemudian kita ganti menjadi Atmega 32 gitu ya. Oke, kita caranya bisa dengan mengganti DC generatornya dengan Atmega 32. Ini kita delete terlebih dahulu, buttonnya juga kita delete. Kita bisa kemudian menambahkan dari Atmega 32. Oke, Atmega 32 nya kita boleh tambahkan seperti ini. Ya, kita bisa hubungkan ke port D ya di sini. Dalam hal ini ke port D. Kemudian kita juga mencoba untuk memonitor dari tegangan yang ada. Kita pasang ground. Kita hubungkan ke kabel yang menghubungkan antara Atmega 32 dan buzzer ya. Oke, yang nantinya harapannya nanti tegangannya bisa termonitor di sini ya. Nah, karena kita menggunakan Atmega 32, tentunya seperti biasa kita perlu mengcoding terlebih dahulu di CVAVR untuk mempersiapkan file hex-nya gitu ya. Oke, kita tunggu sejenak. Ini cukup kita ingat chipnya sudah Atmega 32, clocknya 8. Nanti kita sesuaikan dengan yang di Proteusnya ini ya. Oke, kita simpan di sini. Pertemuan 9, kemudian file yang kedua, kemudian file yang ketiga kita simpan juga ya. Oke, kalau sudah tergenerate seperti ini, seperti biasa kita akan menggunakan coding kita sendiri ya. Di sini seperti biasa coding sangat dasar sekali. Saya kira sudah difahami semuanya ya, dan masih ingat tentunya. Di sini seperti biasa ada library yang kita includekan, Atmega 32 dan delay. Kemudian di sini kita aktifkan sebagai output yaitu DDRD ya. Pinnya pin ke 0 ya. Nah, kemudian di while ini yang terus diulang. Pertama kita pada port D indeks ke 0 itu, pin indeks ke 0 kita beri sinyal. Kemudian kita delay ya setengah detik ini ya, 500 mikrosecond. Kemudian kita matikan atau kita beri sinyal negatif. Kemudian kita delay juga setengah detik. Kemudian dia looping terus menerus gitu ya. Oke, kita pasang kode ini di CVAVR kita. Kemudian kita compile dari project will all, pastikan no error ya.
Kemudian kita pasang di Atmega 32, filenya kita sesuaikan yang hex, kemudian clocknya kita samakan 8 tadi ya. Kemudian kita play. Nah, di sini terdeteksi voltage-nya yang mengalir di kabel di sini adalah 1,87 ya. Karena tadi kita buat dia berkedip, maka terdeteksi tegangannya seperti ini ya. Nah, kemudian kenapa buzzernya tidak hidup? Ya, kita cek kemudian. Karena voltage-nya sumbernya dari Atmega 32 itu kecil, hanya 1, sekian volt ya. Sementara buzzer kita itu membutuhkan 12 volt ya. Jadi tidak bisa ngangkat, tidak bisa kuat di dalam membunyikan dari buzzernya ya. Oke. Nah, yang perlu kita ubah adalah buzzernya ya. Tegangan di buzzernya ini berarti cukup kita buat 1 volt saja. Ini hanya simulasi, ini bisa kita ubah di buzzernya. Ini dia bisa butuh berapa volt untuk hidup gitu ya. Namun kalau di dalam realnya, di dalam kenyataannya ya, untuk berbeda volt ini tentu kalian harus mengganti dengan perangkat yang lain gitu ya. Karena ini simulasi, sehingga kita bisa mengaturnya di sini. Ya, yang tadinya di voltnya 12 volt bisa kita ubah hanya 1 volt saja buzzer ini, yang kemudian dia bisa hidup gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa kita hidupkan ya, kita uji cobakan apakah kali ini akan hidup buzzernya atau tidak ya, dengan cara play. Oke, ternyata buzzernya berhasil hidup gitu ya, dengan sumber tegangan 1,87 volt dari Atmega 32 ini ya. Oke, itulah percobaan kali ini menghidupkan buzzer dengan DC generator dan dengan Atmega 32 ya. Oke, untuk berikutnya kita bisa menambahkan juga di dalam memonitor sinyalnya ya, dengan menambahkan di instrumen osiloskopnya. Ya, di sini fungsinya untuk melihat visualisasi dari sinyal gitu ya, yang sedang berjalan di media dari Atmega ke buzzernya. Untuk osiloskop ini ada 4 grafik ya untuk memvisualkannya. Ada channel A, channel B, channel C, dan channel D. Kita untuk kali ini butuh satu saja, kita hubungkan ke channel A gitu ya, yang nantinya kita menggunakan yang warna kuning ini ya, berarti yang paling atas. Oke, bisa kita coba, kita play. Ya, di sini kita bisa lihat untuk yang channel A, kita bisa atur di sini visualisasi sinyalnya ya. Ketika bunyi dia grafiknya seperti ini ya. Nah, ini settingan dari channel A-nya ya. Oke, kita bisa kembali mengatur di sini visualisasi dari channel A-nya. Oke, demikianlah untuk materi kali ini terkait dengan buzzer ya, yang tadi kita menghidupkan dengan DC generator, kemudian dengan Atmega 32 kita monitor tegangannya dengan DC voltmeter, kemudian kita juga memonitor berbentuk visualisasi sinyalnya dengan osiloskopnya ya. Demikian, selamat mengikuti praktikum kali ini, semoga berhasil. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.